Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah rumah tangga Jemaat POK Hosana Cililitan. Dan pada hari ini, di dalam ibadah rumah tangga kita, Kamis tanggal 12 Agustus 2021, mari jemaat yang kekasih, saya berdoa agar kiranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang berada di rumah masing-masing selalu berada di dalam berkat-berkatnya Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, serta tetap bergairah untuk selalu ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di dalam jemaat ini dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan belajar lagi dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Kita akan persiapkan pembacaan kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita siapkan ayat-ayat bacaan ini, dan sebelum kita membacanya, marilah terlebih dahulu kita mohon tuntunan dari Roh Kudus agar setiap firman yang kita baca dan renungkan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di sore menjelang malam hari ini, kembali kami berada di dalam persekutuan di seputar firman-Mu. Kami, rumah tangga yang ada di dalam Jemaat POK Hosana Cililitan maupun saudara-saudara yang ada, yang bersama-sama dengan kami, yang berada di rumah atau dimanapun saudara-saudara kami berada, akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang kami baca boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah judul firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia apabila kita terus merenungkan firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih, judul daripada renungan yang akan saya bawakan dari pembacaan kita adalah perubahan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, atau transformasi hidup yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Transformasi hidup yang dilakukan oleh Tuhan adalah perubahan manusia, perubahan hidup manusia yang bertentangan dengan tujuan dan kehendak Tuhan kepada keadaan atau kepada kesadaran
di mana pada waktu manusia menyadarinya dan berubah, manusia itu dimampukan oleh Tuhan untuk mengalami atau menikmati kehidupan yang sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan belajar tentang seorang rasul yang hebat, seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia adalah penulis dari 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi surat-suratnya menjadi ayat-ayat firman Tuhan yang terus memberkati kita semua. Ya, dialah Rasul Paulus. Dia telah melakukan banyak sekali tanda. Dia telah melakukan banyak sekali mujizat. Dia memiliki penglihatan-penglihatan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia berkomunikasi dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia adalah juga rasul yang mengadakan perjalanan pekabaran Injil yang begitu jauh sekali. Juga dia yang mengalami banyak siksaan, namun dia tetap kuat menghadapi siksaan karena Kristus. Saudaraku yang kekasih, ternyata kehebatan dari Rasul Paulus tidaklah membuat ia bebas dari masalah. Ya, saudaraku yang kekasih, kehebatannya dia sebagai seorang rasul tidak membuat dia bebas dari penderitaan atau kelemahan-kelemahan hidup. Paulus juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kelemahan. Tetapi hal ini diizinkan oleh Tuhan untuk menyempurnakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudaraku yang kekasih, hal ini supaya Rasul Paulus juga tidak menjadi sombong atau menjadi tinggi hati, seperti yang dia katakan sendiri di dalam bacaan kita tadi, bahwa ada maksud dan rencana Tuhan, bahwa kehebatannya itu, ya, dia pernah diangkat ke surga katanya. Ya, dia pernah diangkat ke surga. Namun Tuhan izinkan ada pergumulan. Tuhan izinkan ada tantangan di dalam kehidupannya supaya ia tidak menjadi sombong dan tidak meninggikan diri. Ya, Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan kita semua mengalami hal-hal yang sama dengan Rasul Paulus. Amin, saudara. Supaya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di segala sisi kehidupan kita. Ini juga cara Tuhan untuk menjaga kita supaya kita tidak sombong. Dari Alkitab juga kita semua belajar dan kita tahu bahwa awal daripada kejatuhan itu adalah karena kesombongan. Ya, saudaraku yang kekasih, semua penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus telah membuat dirinya berubah, telah membuat dirinya tidak sombong. Tuhan izinkan hal itu, membuat dia menjadi sempurna di dalam tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kesempurnaan kita sama seperti Rasul Paulus, yaitu kita mengalami perubahan hidup dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dari bacaan kita, Rasul Paulus yang memiliki kelemahan yang dia lukiskan seperti duri yang ada di dalam daging. Ya, saya pernah ketusuk duri, saudara kasih. Rasanya nggak enak, nyut-nyutan. Sebelum duri itu keluar tidak nyaman. Ya, rasanya sakit. Kalau tersentuh sedikit juga sakit, saudaraku yang kekasih. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin saja itu berupa penyakit. Mungkin saja itu merupakan suatu kelemahan fisik. Rasul Paulus juga sering dirongrong oleh orang-orang yang tidak suka dia, oleh orang-orang yang membenci dia. Bisa juga hal tersebut menjadi duri di dalam dagingnya bagi dia. Saudaraku yang kekasih, duri yang ada di dalam dagingnya membuat Rasul Paulus
mengalami kehilangan kenyamanan, sesuatu yang membuat dia terganggu, atau bisa dikatakan sesuatu yang membuat dia tersiksa. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah utusan iblis yang berusaha mengecoh hidupnya supaya dia tidak fokus di dalam pelayanannya, supaya dia di dalam hidupnya mungkin mengalami kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, kita pernah baca juga kisah tentang Yohanes Pembaptis, ya, yang mengutus muridnya datang kepada Yesus sebagai tanda rasa kecewanya karena dia terpenjara dan dia menderita kemudian dipenjara. Dan dia berusaha berhubungan dengan Tuhan Yesus karena penderitaan yang dia alami. Nah, saudaraku yang kekasih, iblis yang berusaha mengecoh kehidupan Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk terus ada di dalam dirinya, ya, untuk terus mungkin mengganggu dirinya. Saudara ingat Ayub, ya. Ayub juga mengalami penderitaan karena diizinkan oleh Tuhan. Utusan iblis datang kepadanya yang membawa dia kepada penderitaan. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membatasi penderitaan yang dialami oleh Ayub, yaitu nyawanya tidak akan hilang. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengalami penderitaan yang kita alami, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Bahwa itu diizinkan oleh Tuhan. Penderitaan, pergumulan atau masalah itu memang diizinkan oleh Tuhan karena kita akan mampu mengatasinya pada waktu kita mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus sadar bahwa dia adalah manusia biasa. Dia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Dan juga supaya hidup tidak meninggikan diri karena pemakaian Tuhan yang luar biasa atas dirinya. Saudaraku yang kekasih, Paulus pernah berupaya supaya penderitaan itu dienyahkan dari dirinya, supaya penderitaan itu diangkat oleh Tuhan dari dirinya. Dalam ayat 8 dikatakan demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali Rasul Paulus terus berdoa supaya Tuhan membebaskan dia dari penderitaan yang dia alami. Ya, saudaraku yang kekasih, hal itu mengingatkan juga kepada kita semua. Kita pasti mengalami penderitaan. Kita pasti juga mengalami pergumulan di musim-musim kehidupan kita. Ya, saudaraku yang kekasih, kita juga kadang-kadang berdoa terus-menerus supaya Tuhan angkat penderitaan, ya. Diangkat, ya, disubstitute, ya, dirubah, ya, dienyahkan dari kita. Itulah kadang-kadang yang menjadi doa kita. Ya, kadang-kadang kita kan berdoa nih di zaman pandemi, zaman COVID ini kita kadang-kadang berdoa, Tuhan biarlah COVID-19 ini cepat berlalu. Dan ternyata apa yang terjadi? Sudah hampir 2 tahun lamanya bencana ini, pandemi ini tidak berlalu, ya. Dan tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berlalu. Ya, saudaraku yang kekasih, di ayat 8 ini kita melihat, apakah doa Paulus dijawab oleh Tuhan? Ini pertanyaannya. Dijawab atau tidak? Pasti dijawab oleh Tuhan. Dan apakah sesuai, jawaban doa itu sesuai dengan permohonan daripada Rasul Paulus? Mari kita baca ayat yang ke-9. Ini jawaban Tuhan atas keinginan dari Rasul Paulus supaya penderitaannya dienyahkan oleh Tuhan. Ayat 9 katakan,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ternyata jawaban daripada doa Rasul Paulus kepada Tuhan supaya dibebaskan dari penderitaan atau kelemahan tubuh, ternyata jawabannya dijawab, tetapi tidak sesuai dengan isi permohonannya. Tuhan ternyata tidak menjawab sesuai dengan keinginan Paulus. Bukan masalahnya, bukan pergumulannya, bukan penderitaannya yang diangkat oleh Tuhan, tetapi diri Rasul Pauluslah yang diubah atas jawaban doa dari Tuhan. Ya, jawaban doa daripada Tuhan bisa saya katakan bahwa bukan penyakitnya yang diangkat, bukan pergumulan atau penderitaan yang diangkat, tetapi diri Rasul Pauluslah yang bertransformasi melalui jawaban doa dari Tuhan. Ya. Jawaban dari doa dari Tuhan telah mengubah hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus telah mengalami transformasi di dalam kehidupannya, ya, yang mengubah paradigmanya tentang kelemahan atau penderitaan yang dialami oleh dia. Jadi apa yang Rasul Paulus lihat daripada jawaban doa ini adalah membuat Rasul Paulus itu semakin kuat di dalam dia. Membuat Rasul Paulus tidak sombong. Membuat juga Rasul Paulus tidak meninggikan diri atas pemakaian Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, meskipun kelemahannya tidak pernah diangkat atau belum diangkat oleh Tuhan, hal itu membuat Rasul Paulus sadar bahwa tanpa Tuhan ia akan mengalami kelemahan di dalam hidupnya. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, dia takut sekali mengalami kejatuhan di dalam pengiringannya akan Tuhan, sehingga lewat sakit atau penderitaan yang dialami, hal itu dipandang oleh Rasul Paulus untuk menjaga dirinya, tetap menyadari bahwa dia adalah manusia biasa, bahwa dia adalah makhluk yang juga memiliki kelemahan, yang kalau terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan. Saudaraku yang kekasih, tadinya, saudaraku, di dalam ayat berikutnya, ayat 10, tadinya penderitaannya dianggap sebagai beban. Saudara. Ayat 10 ini semakin luar biasa, ya, karena di awal-awal Rasul Paulus menganggap penderitaan yang dia alami itu sebagai suatu beban. Tetapi sekarang, saudaraku yang kasih, begitu terjadi transformasi di dalam kehidupannya, begitu terjadi perubahan di dalam kehidupannya atas jawaban daripada doa-doanya di ayat yang ke-9, sekarang ia malah bermegah di dalam penderitaannya, ya. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa ayat ini, saudaraku yang kekasih. Luar biasa. Kita boleh belajar dari ayat-ayat ini, saudaraku yang kekasih. Khususnya di ayat yang ke-10 kita belajar bahwa Rasul Paulus bermegah di dalam penderitaannya. Bahkan dia katakannya, justru karena dia lemah, maka dia kuat. Karena dia lemah, maka dia kuat. Karena dia orang yang lemah, maka dia mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi kuat. Tapi kalau kita merasa kuat, merasa hebat, kita akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Tapi kalau kita merasa lemah di hadapan Tuhan dan terus bermohon dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita. Saudaraku yang kekasih,
Jangan kecewa, apalagi undur dari Tuhan apabila kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, dan apabila kita belum juga mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Ketahuilah, mungkin saja Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, tapi kita belum menyadarinya. Atau mungkin Tuhan sudah menjawab, tetapi jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Saudaraku yang kekasih, tetaplah kuat, tetaplah jadi kuat, tetaplah mengandalkan Tuhan. Memang ada hal-hal yang masih tanda tanya di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang kekasih, kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi keadaan hidup di dalam dunia pada saat ini. Bahwa di masa-masa sukar saat ini, saudara, sudah pasti pergumulan kita masih sama, yaitu tentang pandemi COVID-19. Ya, saudaraku yang kasih, seperti saya katakan tadi, sudah 2 tahun lamanya, belum juga berlalu. Bahkan ada varian-varian baru yang keluar. Jadi tidak ada kepastian tahun-tahun ke depan apakah pandemi ini telah berlalu. Ya, tapi inilah kesempatan bagi kita untuk menjadikan sebagai suatu momentum untuk kita menjadikan pergumulan kita ini, saudaraku yang kekasih, untuk membuat suatu momentum, membuat kita bangkit dan semakin percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Karena inilah saatnya kita belajar untuk bangkit, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sekarang Tuhan mau mentransformasi kehidupan kita. Tuhan mau mengubah hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan luar biasa. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus akan senantiasa mentransformasi hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar dari seorang rasul yang hebat untuk mengalami transformasi di dalam kehidupan kami, untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Inilah saatnya, inilah momentum terbaik bagi kami sebagai umat-Mu untuk belajar bersama-sama di dalam pergumulan yang sama pada saat ini, di masa-masa sukar yang kami hadapi, untuk menjadi kuat, untuk bermegah di dalam Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, tetapi kami menjadi kuat apabila kami terus mengandalkan Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami, meskipun badai dan gelombang kehidupan ini terus saja menghantam kehidupan ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan terus mengadakan perubahan-perubahan di dalam hidup kami untuk menjadikan kami semakin kuat, untuk menjadikan keluarga kami semakin kuat, persekutuan kami semakin kuat, hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkati umat-Mu, Jemaat Pok Hosana Cililitan di tempat ini. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu tetap terjadi dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani masa-masa sukar dalam hidup ini. Tuhan buka pintu-pintu berkat bagi kami. Tuhan memberi kekuatan pada waktu kami menghadapi tembok permasalahan dalam hidup ini, karena Engkau akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pengurus gereja kami, para hamba Tuhan, pendeta, majelis. Tuhan menolong, memampukan agar dapat menggembalakan umat-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan.
bangsa kami pada saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, sedang berusaha untuk menang mengalahkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi kuat dengan menghadapi masalah ini Tuhan, menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang maju. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih berkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur bagi gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari jemaat, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Di akhir daripada ibadah ini, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.